Bagaimana, sudah pada mandi belum? Kalau sudah mandi, pastinya sudah siap dong yang sekolah minggu online. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk pos sama orang-orang yang ada di dekat adik-adik. Kalau ada papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, atau siapapun yang ada dekat adik-adik, sambil katakan, Tuhan Yesus memberkati. Terus kalau ada yang sendirian, gimana Kak? Nah, kalau ada adik-adik yang sendirian, mari tos sama kita deh. Kita katakan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita dalam ibadah dan aktivitas sekolah hari Minggu KPA Resort Pulang Pisau pada tanggal 3 Oktober 2021 bersama Kak Dina Dan Kak Ati. Baik adik-adik, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari dengan semangat kita katakan, yes, yes, yes. Sekali lagi adik-adik, mari kita katakan, yes, yes, yes. Adik-adik, mari kita angkat pujian dengan judul Memuji Tuhan Selalu. Lanjutkan dengan lagu Shalom Selamat Pagi. Mari adik-adik, kita bawa pujian kita dengan penuh sukacita sambil gerakan tangan, kaki, dan badan kita. Halo adik-adik semua, hari ini hari Minggu ya. Sebelum kita mengikuti ibadah hari Minggu untuk sekolah minggu kita, sebelumnya kita berdoa. Sebelum berdoa adik-adik harus apa? Harus lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau luar biasa Tuhan buat kami, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu walaupun lewat streaming. Tuhan, sungguh luar biasa Engkau, sehingga memberikan kami kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Berkati kami Tuhan, sekolah hari Minggu kami, dari awal hingga berakhir. Dan berkati semua orang tua kami, kakek nenek kami, saudara-saudara kami, sehingga dapat mengikuti ibadah walaupun dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kuserahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya kepada Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak merasa senang sekali. Wah, kalau boleh tahu apa sih yang membuat kakak senang hari ini? Kakak senang karena kita dapat beribadah sekolah minggu meski dari rumah masing-masing. Dan kita harus percaya Tuhan hadir. Dimanapun kita beribadah dan Tuhan mau kita selalu rindu, memuji dan memuliakan namanya, serta selalu membaca Alkitab, tidak hanya saat ibadah sekolah minggu saja, tetapi Tuhan mau setiap hari yang adik-adik. Karena kakak
saya dan adik-adik yang dari rumah merasa senang hari ini. Mari kita angkat pujian kita, sukacita bertemu Yesus. Mau tanya apa, Kak? Pernah nggak kakak ketika mendengarkan cerita Alkitab tidak fokus? Oh, pernah, Kak. Terus bagaimana sih cara kakak agar kembali fokus mendengarkan cerita Alkitab? Cara Kakak jika tidak fokus dalam kata berdoa, minta supaya Tuhan Yesus menjaga dan menjauhkan dari kuasa si iblis. Nah, adik-adik juga harus seperti kakak ya, selalu berdoa ketika menghadapi godaan iblis agar selalu dijaga oleh Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat pujian kita, berani tampil. Yesus
sama-sama akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari duduk yang rapi, buka telinganya, dan siapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengar cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menjaga memelihara kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kembali kami boleh mendengar cerita firman. Engkau rapi hati kami, telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan ini dengan baik. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu ketika, pernahkah adik-adik melakukan suatu perjalanan, bahkan sampai menginap di tempat saudara adik-adik? Nah, tentu kita setelah kita beberapa hari di tempat saudara kita akan pulang ke rumah kita sendiri. Adik-adik, kita akan merindukan rumah kita. Nah, sekarang kita akan bercerita yaitu tentang surga adik-adik. Apakah kita merindukan surga adik-adik? Tentu saja. Kita sangat merindukan kota yang indah, kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, tetapi yang sangat penting di sini adik-adik yang harus kita lakukan adalah kita akan memilih jalan yang baik. Kita jangan memilih jalan yang salah, karena kita tahu jalan menuju surga itu adalah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah kita sendiri. Nah, kalau kita di surga, kita akan bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Kita tidak akan ada persoalan, kita tidak akan ada permasalahan, karena di sana kita memperoleh sukacita penuh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga tahu seperti firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita tidak melewati Yesus, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka oleh sebab itu, yang diminta oleh Tuhan kepada kita percaya kepada Tuhan. Saya percaya kita semua akan masuk ke dalam surga. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak saudara-saudara kita memilih jalan yang salah adik-adik. Nah, tetapi kakak percaya kalau kita pada saat ini kita memilih jalan yang benar, yaitu kita rajin sekolah minggu, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, ya. Itu adalah salah satu jalan kita menuju ke surga. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kakak percaya surga itu sudah Tuhan sediakan buat kita, orang-orang yang percaya. Nah, melalui Dialah kita akan tiba nanti di kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di sana ada banyak sukacita, damai sejahtera yang kita dapat karena kita sudah bersama-sama dengan Bapa kita. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita semua ingin ke surga? Tentu adik-adik, kita semua, dan suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Asal kita percaya kepada Tuhan Yesus, kakak percaya kita akan bersama Bapa kita di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nas hafalan kita pada pagi hari ini yaitu di dalam Wahyu 21 ayat 2. Akan kakak bacakan ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajarkan kami Bapa supaya kami memilih jalan yang benar, supaya kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sangat merindukan surga itu karena kami percaya Engkau telah menyediakan tempat yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa cerita kita hari ini ya Kak, sangat memberkati. Iya Kak, semoga kita yang mendengarkan cerita hari ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Mari adik-adik kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Mari adik-adik kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau menyerahkan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur itu dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari menyanyi Berilah yang Baik. Ibadah setelah minggu kita hari ini ya kakak dan adik-adik di rumah. Semoga kita semua selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimanapun dan dalam keadaan hidup seperti apapun yang sedang dijalani. Ya, betul sekali ya kak. Tuhan mau kita tetap berharap dan berserah hanya kepadanya melalui doa kita setiap hari. Mari adik-adik, kita naikkan puji-pujian kita dengan judul Oh Sukacitaku. Kita akan ke aktivitas sekolah hari Minggu. Salam sehat adik-adik dan tetap berdoa agar kita selalu dijaga oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yesus
Halo, hari ini kita akan belajar untuk membuat cerita perjalanan menuju ke surga. Yuk kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, kita harus menyediakan satu lembar kertas persegi panjang bentuknya, dan kita akan membuatnya dengan cara seperti ini. Yang pertama, kita melipat sudut atas ke bagian tengah sampai membentuk setengah segitiga. Seperti ini. Kemudian lipat lagi ujung yang satunya ke arah yang berlawanan seperti ini. Dan pastikan semuanya harus presisi ya. Jadi bentuknya bisa membentuk seperti rumah seperti ini. Kemudian kita melipatnya lagi menjadi dua. Seperti ini, bentuknya akan menjadi trapesium berdiri seperti ini. Kita juga harus menyiapkan gunting. Ya, kita akan menggunting bagian ini jadi 3 bagian. 1, 2 dan 3. Jadi sudah terbentuk 3 bagian. 1, 2, dan 3. Yuk mari kita lihat apa yang membentuk dari 3 bagian ini. Yang pertama, yang pertama akan membentuk salib seperti ini. Yang kedua akan membentuk bentuk seperti ini, sudut-sudut. Bagian yang ketiga akan membentuk 2 kotak dan 2 persegi panjang. Apa yang bisa kita buat dari kertas-kertas ini? Yang pertama membentuk salib. Yang kedua, kita bisa membentuknya menjadi huruf love. Love, yang berarti kasih. Yang kedua, kita bisa membentuknya menjadi life. Life, hidup. Yang ketiga, kita bisa membentuknya menjadi huruf health. Seperti ini, health berarti. Oke, tadi kita sudah belajar membuat bagaimana cara membuat salib dan 3 kata yang bisa terbentuk dari 2 bagian yang lainnya. Nah, dari cerita ini kita bisa membuatnya menjadi sebuah cerita panjang yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus begitu mencintai kita. Yang pertama, bahwa ketika Tuhan Yesus mencintai kita, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka kita menuju ke kehidupan kekal dan kita bisa menuju ke surga di tempat di mana Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Tetapi jika Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak sengsara bagi kita, dan Tuhan Yesus tidak mengorbankan darahnya, maka kita akan menuju pada kematian kekal dan kita akan menuju ke neraka. Oke, cerita kali ini adalah tiket orang-orang percaya untuk menuju ke surga. Kita bisa menerapkannya dan kita bisa menceritakannya, membagikannya kepada teman-teman seiman kita atau dimanapun kita berada, kita bisa membagikannya. Terima kasih untuk kebersamaannya kali ini. Tuhan Yesus memberkati.